Pengelolaan parkir oleh PT Urimessing Guard Service dinilai merugikan Pemkot. Sekretaris Kota Ambon Agus Ririmase menilai perparkiran yang saat ini dikelola pihak ketiga, dalam hal ini PT Urimessing Guard Service, sangat merugikan pemerintah Kota Ambon dari segi penerimaan pendapatan asli daerah. Hal ini ditegaskan Sekot Agus Ririmase saat membuka kegiatan Focus Discussion Group atau FGD, pelayanan perparkiran elektronik atau PAPALELE, yang diselenggarakan Dinas Perhubungan di Balai Kota pada Senin 14 November 2022. Ririmase di hadapan peserta forum diskusi yang dihadiri Satuan Lalu Lintas, akademisi dan juga tokoh agama di Balai Kota Ambon menilai penarikan tarif parkir secara konvensional selama ini tidak dapat dikontrol dengan baik karena pengelolaannya ditangani langsung pihak ketiga. Padahal retribusi jasa perparkiran merupakan salah satu primadona bagi PAD Kota Ambon. Ririmase menegaskan Pemkot mendukung penuh rencana pemberlakuan parkir elektronik untuk memangkas kebocoran penarikan secara konvensional yang selama ini menguntungkan pihak ketiga. Sistem parkir digital elektronik diyakini Ririmase akan memberikan kontribusi positif bagi PAD Kota Ambon. Oleh karena itu, sistem konvensional harus dihapus dan ditiadakan. Selama ini pengelola parkir yakni PT Urimessing Guard Service berkantor di Jakarta, sementara melakukan kegiatan penarikan di Ambon adalah staf perusahaan tersebut. Diakui kondisi Kota Ambon saat ini sementara mengalami kesulitan keuangan. Hal ini berdampak terhambatnya pembangunan sarana dan prasarana di Kota Ambon, seperti kerusakan jalan, lampu jalan, bahkan masalah sampah yang harus dilakukan penambahan armada. Sementara bocornya PAD perparkiran sangat tinggi. Oleh karena itu, Ririmase menegaskan cara kerja seperti itu tidak boleh dibiarkan dan harus dipangkas. Dia mengungkapkan kegiatan FGD PAPALELE merupakan satu langkah maju yang dilakukan Dinas Perhubungan. Karena jika perparkiran dilakukan dengan baik, Ambon akan lebih bagus dan PAD perparkiran juga akan bertambah. Dalam kesempatan ini juga, Ririmase menyampaikan Kota Ambon tidak seperti kota lain di Indonesia, di mana banyak PAD mereka didapatkan dari beberapa aspek, tetapi PAD Kota Ambon hanya bertumpu pada sektor jasa, salah satunya termasuk perparkiran. Ririmase berharap kebijakan pemberlakuan parkir elektronik yang nantinya diberlakukan 2023 mendatang didukung seluruh stakeholder di daerah ini, dan rencana ini telah mendapatkan persetujuan DPR di Kota Ambon. Sebenarnya ya untung itu pihak ketiga, bukan pemerintah. Yang mengelola parkir ini ada di Jakarta. Tapi dia penjaringan yang bermain di sini. Ini harus dipangkas rata, tidak boleh. Kondisi kota lagi sulit. Bagaimana kita mau membangun sarana dan prasarana di kota ini? Jalan-jalan, lusrak, lampu jalan dan sebagainya. Persampahan ada di mana-mana untuk penambahan armada. Sementara bocornya tentang perparkiran itu sangat-sangat tinggi. Oleh kalau hari ini kita sudah mulai langkah maju, saya akan memberikan apresiasi dari Pak Pejabat Wali Kota kepada Kadis Perhubungan. Ya. Jadi Pak Robi dan teman-teman di lapangan sudah tidak bisa main-main lagi terhadap parkir ini. Kita selalu sidang di DPR itu selalu dihajar habis-habisan masalah parkir. Kalau hari ini kalian sudah lakukan hal yang terbaik, saya yakin DPR tidak akan ribut lagi. Diberitakan sebelumnya, Dinas Perhubungan Kota Ambon tahun 2023 menargetkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor perparkiran dan retribusi lainnya sebesar 17 miliar rupiah. Untuk mendongkrak PAD sektor perparkiran, Dishub Ambon tahun 2023 mendatang mulai memberlakukan digital parkir. Kebijakan ini diharapkan bisa menambah pundi-pundi sebesar 8 miliar rupiah dari tahun sebelumnya yang hanya 5,5 miliar rupiah. Kadis Perhubungan Kota Ambon Robi Sapulete saat diwawancarai beberapa waktu lalu menyebutkan pembahasan anggaran pembuatan digital parkir telah disepakati DPRD dan Pemkot, dalam hal ini Dishub Ambon. Dijelaskan, nantinya beberapa lokasi parkir akan dibangun digital parkir seperti di kawasan Jalan Aipati dan Samratulangi. Dengan dibangunnya digital parkir tersebut, Dishub otomatis menaikkan target pendapatan per tahun untuk meningkatkan pendapatan khususnya di bidang perparkiran. Dengan didukung seluruh jajaran dapat bekerja secara maksimal, Sapulete optimistis sistem perparkiran digital ini bisa mendongkrak PAD dari sebelumnya 5,5 miliar rupiah mencapai 8 miliar rupiah pada tahun 2023. Dinas Perhubungan menargetkan PAD di tahun 2023 mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Target itu terdiri dari retribusi terminal, menara, retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor, retribusi izin trayek angkutan dan juga telekomunikasi yang retribusinya masih diambil alih oleh Dishub sesuai Perda yang sampai sekarang belum dirubah.